Bandung memeluk Roro panik, anak panah masih menancap di punggung Roro yang sudah tak sadarkan diri, badannya mulai membiru. Bandung memandang sekeliling, hanya pepohonan rapat dan mayat Laksmi yang tergeletak, kuda mereka sudah hilang entah kemana. Hingga tiba-tiba terdengar ringkikan kuda lain, lalu seorang pemuda tampan berpakaian serba putih muncul dari balik pepohonan. Bidadara Istana Putih. Bandung menatapnya kaget. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Pemuda itu turun dari kudanya dan menghampiri mereka. Dia terluka parah. Tolong dia, kumohon. Bandung memelas. Pemuda itu menyentuh tangan Roro. Kau tahu, kekuatan ilahiku sudah hilang. Aku hanyalah manusia biasa sekarang. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Kalau begitu pinjami aku kudamu. Akan kubawa dia ke keraton. Pemuda itu menatap Bandung resah. Panahnya diberi racun dan kutukan. Tak ada tabib dan resi yang punya penawarnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Bandung mengguncang lengan pemuda itu, makin panik. Pemuda itu lalu mengeluarkan sebotol kecil cairan berwarna biru, lalu meneteskannya ke mulut Roro yang sudah ungu. Ini adalah sari bunga Edelweiss. Ini akan menghambat penyebaran racunnya. Dia kembali mengantongi botol kecil itu, kemudian menatap Bandung serius. Hanya ada satu penawar di Prambanan. Itu jauh di dalam hutan ini. Temukan orang yang dikutuk. Aku tidak mengerti. Bandung berusaha mencerna kata pemuda itu di tengah kepanikannya. Ikutlah denganku. Walau aku bukan bidadara lagi. Tapi aku tetap suci. Hutan ini tak memperbolehkanku masuk terlalu dalam. Cepat pergilah tunggangi kudaku. Kau tak punya banyak waktu. Ucap pemuda tampan itu, kemudian dia mencabut anak panah di punggung Roro. Pergilah ke Bukit Sepikul. Kau akan menemukan jawabannya. Tambahnya. Tak banyak pertanyaan lagi, Bandung bergegas membawa Roro ke kuda dan berpacu masuk lebih dalam ke hutan. Kini hanya ada bidadara yang sudah jatuh itu dan mayat Putri Laksmi dari Wici. Takdir membuatmu penuh cinta dan kebencian. Sekarang tinggalkan takdir dan naiklah ke alam baka. Urusanmu di dunia sudah usai. Gumam pemuda itu lalu menutup mata Laksmi yang terbuka. Mendung bergerak ke ibu kota Prambanan, stadium dipenuhi mayat yang bergelimpangan, naga balasoka tergeletak gosong tak bernyawa. Para resi berusaha menyembuhkan burung Bromodedali yang terpanah Laksmi, tapi burung itu sangat hebat, dia menghentikan aliran darah agar racun dari panahnya tidak menyebar, namun akibatnya burung besar itu harus berhibernasi. Baka dengan kemarahannya menangkap semua prajurit Wici, Prabu Purwadi diikat berlutut di hadapannya. Ini pemberontakan. Kenapa putrimu sampai melakukan ini? Seru Baka geram, tanduknya membuat siapa saja takut. Itu karena aku gagal menjadi seorang ayah. Mohon hukum aku dengan kematian. Ucap Prabu Purwadi sedih, menyadari betapa egoisnya dia selama ini. Baginda, seru Gupala yang baru saja turun dari banteng tunggangannya. Raden Ayu tak pernah sampai ke keraton. Apa? Baka terkejut, dia mengkhawatirkan putri semata wayangnya itu. Prajurit menemukan kuda Tunangga Seta di tepi hutan Tenggara. Ada mayat prajurit Wici. Juga salah satunya perempuan. Dia memakai kalung singa berbulu merak. Purwadi tercengang mendengarnya, putrinya tewas. Gelap sudah masa depan Wici, putus sudah keturunannya, hatinya hancur, dadanya seakan diremas oleh penyesalan yang tak berujung. Dia merasa gagal menjadi orang tua, dan dia memang gagal. Dengan gemetar dia bangkit, pandangannya mengambang, dia melihat tombak yang menembus tubuh seseorang, ujungnya tampak tajam. Dia dibutakan penyesalan, tiba-tiba dia berlari dan menjatuhkan diri di ujung tombak itu. Kejadian itu sangat cepat, tak ada orang yang sempat mencegatnya, dia tewas dalam penyesalannya sendiri. Mendung makin rapat, Bandung terus memacu kudanya ke dalam hutan paling gelap. Akhirnya dia sampai juga di Bukit Sepikul, sayangnya tak ada apa-apa di sana kecuali bebatuan andesit yang menggunung. Tapi bidadara jatuh itu tak akan pernah menipunya, lantas Bandung menggunakan kekuatan batu bertuah yang ada di perutnya, batu merah yang bisa mengendalikan api, melihat hal gaib, dan berisi kutukan. Mendadak batu andesit itu berguguran, kudanya memekik takut. Debu mengepul tinggi, saat itulah dia melihat sebuah rumah kayu yang seram, segera Bandung membopong Roro dan mengetuk pintu rumah itu dengan kakinya. Siapa di sana? Suara seorang wanita dari dalam rumah reyot itu. Bandung Bondowoso Raden Prambanan. Bandung menyebut nama dan gelarnya. Raden Prambanan. Suara dari dalam itu serat heran. Pembohong. Baka hanya punya seorang putri. Bandung putus asa, panik. Aku membawanya sekarang. Dia terkena panah beracun. Tolong selamatkan dia, katanya cepat dan terbata. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka, menimbulkan suara gesekan kayu yang seram. Anehnya tidak ada orang di balik pintu itu terbuka sendiri. Lebih aneh lagi saat Bandung memasuki rumah itu,
remang karena tidak ada jendela, berbagai bangkai jenis hewan dipajang dalam toples kaca dan semerbak bunga kenanga memenuhi ruangan. Tolong selamatkan dia. Bandung memelas. Hening, membuat bulu kuduk merinding. Brak, tiba-tiba pintu tertutup dengan keras seolah dibanting seseorang, gelap seketika, hingga lilin-lilin yang diletakkan sembarangan menyala satu persatu dengan sendirinya, lalu nampaklah seorang wanita dari sudut ruangan. Cahaya lilin hanya memperlihatkan badan atasnya saja, wanita paruh baya itu memakai mahkota berlambang ikan di kepalanya, lambang yang tak asing, tapi Bandung terlalu cemas akan Roro, di lantai yang gelap seperti ada hewan melata yang merayap. Dia Roro Jonggrang Putri Baka? Tanya wanita itu datar. Ya, kumohon selamatkan dia, kata Bandung parau, dia sungguh tak punya waktu untuk hal-hal lain, dia amat takut kehilangan Roro. Kenapa aku harus menolongnya? Tanya wanita di sudut ruang itu dengan sinis. Aku akan memberikan apapun padamu asal kau menyelamatkannya. Apapun, ulang si dukun. Aku janji. Lalu wanita itu menyuruh Bandung untuk membaringkan Roro di atas ranjang bambu dekat rak yang berisi botol-botol kaca berbagai warna. Sekarang keluarlah. Perintah wanita itu yang masih berdiri di tempatnya. Berat, namun akhirnya Bandung keluar juga. Langit makin gelap akan mendung yang menggantung, dia takut, amat takut. Bahkan saat melawan Raja Jin dia tak setakut ini, kehilangan orang yang dicintai adalah hal yang paling menakutkan. Dia menoleh ke pintu rumah reyot yang kembali tertutup rapat itu, hatinya tak pernah tenang. Tiba-tiba dia tersadar sesuatu, lambang ikan di mahkota wanita itu adalah lambang kerajaan Kah. Kini dia ingat, tentang permaisuri Kah yang dikutuk jadi siluman ular karena menaruh racun di gelas istri Baka, Ibu Roro, oh betapa bodohnya dia. Seketika didobraknya pintu itu, benar saja, wanita itu adalah setengah ular, sancaka yang terkutuk, kakinya diganti oleh tubuh ular yang sangat panjang hingga ujung ekornya ada di balik pintu di sampingnya. Ternyata yang membuka dan menutup pintu selama ini adalah ekornya, dan wanita terkutuk itu hendak menggigit Roro, langsung saja Bandung mengeluarkan pukulan dentumannya. Tubuh Ibu Baswara itu langsung terpental ke rak penuh botol cairan, membuatnya berjatuhan dan pecah. Wanita itu mendesis marah menunjukkan taringnya, matanya berubah kuning seperti mata reptil. Mendadak lilin-lilin padam, Bandung tak bisa melihat dengan jelas saat ekor wanita ular itu menyabetnya, melemparkannya keluar hingga pintu rumah itu hancur berkeping-keping. Tubuh Bandung menghantam keras tanah di luar rumah, wanita itu ikut keluar. Biarkan aku membalas dendamku. Karena ibu gadis itu aku menjadi seperti ini. Mengutukku jadi siluman dan meramalkan anakku mati karena bisaku sendiri. Aku harus meninggalkan rumahku sendiri agar anakku Baswara selamat. Bandung bangkit dan memasang kuda-kuda. Kau tidak tahu Pengging telah runtuh. Anakmu kabur dengan damar maya ke Kalimantan. Dan jika dia kembali ke Jawa akan kupastikan dia akan menenggak racun seperti apa yang kau lakukan dulu pada permaisuri Prambanan. Wanita ular itu menjerit marah, ekor ular sancanya meliuk-liuk keluar rumah menerobos dinding kayunya, setelah itu dia mulai menyerang Bandung. Mereka berkelahi dengan sengit, berkali-kali wanita ular itu menyemburkan racunnya, Bandung terus saja mengelak. Namun sekali lagi dia tersabet ekor panjangnya, dia tersungkur di tanah, wanita itu tertawa puas. Bandung segera bangkit kembali, dia mengeluarkan kerisnya seketika guntur menggelegar, petir menyambar bukit andesit di belakang rumah, hujan mendadak turun dengan lebat, Bandung dan Permaisuri Kah saling melotot. Berikan penawarnya atau kau akan mati. Seru Bandung. Kalau begitu ambillah. Gelak wanita itu sambil mengelus kalung liontinnya berbentuk tetes air. Bandung sadar itulah penawarnya, dia melompat dan menyerangnya. Wanita itu berusaha menangkisnya dengan ekornya, tapi keris Empu Iswar bukanlah senjata biasa, ekornya langsung terpotong, dan keris Bandung berhasil menancap di perutnya. Wanita ular itu menjerit dan menggeliat kesakitan, Bandung segera menarik kalungnya. Siluman sancaka jatuh kesakitan begitu Bandung mencabut pedangnya, darah keluar seperti air mancur, darah itu berwarna merah kehijauan karena telah bercampur dengan bisa. Permaisuri Kah yang dikutuk itu kian menggeliat seperti cacing kepanasan, dia sedang sekarat, hingga perlahan mulai lemas, dan beberapa menit kemudian dia pun tewas. Bandung mengeluarkan kantung minumnya dan menampung sedikit darah yang masih mancur itu. Malam mulai membayang dan suara hujan menimpa bumi membuat berisik, ditambah para katak yang sedang berpesta di luar. Bandung duduk di samping Roro yang belum juga siuman ditemani redupnya api lilin, wajahnya penuh kekhawatiran menatap Roro yang terbaring lemah, menyalahkan diri sendiri. Dia sudah memberikan penawarnya, badan Roro juga sudah tak lagi biru. Namun mengapa Roro tak kunjung sadar? Luka di punggung Roro sudah ia perban, tapi tak banyak yang ia bisa lakukan. Memangnya ia bisa apa, membawanya kembali ke keraton juga mustahil.
Ia tahu bidadara dari istana tidak akan berbohong, tapi kekhawatiran tak pernah meninggalkannya. Maafkan aku Roro, aku tak bisa melindungimu, gumamnya sambil menyibak beberapa helai rambut yang menutupi wajah Roro. Dia amat menyesal tak bisa melindunginya, di tengah kesunyian rumah reyot itu dia sadar satu hal, tidak ada yang bisa membuatnya semenyesal ini dan kekhawatiran besar yang ia rasakan kecuali gadis di hadapannya kini, demi apapun dia sangat mencintainya, dalam keresahannya, Bandung terus berdoa. Tapi saat hatinya ingin yakin, fakta lain menghampiri, dia hanyalah anak pungut sementara Roro adalah tuan putri, sungguh ia tak pantas untuknya. Hati bertengkar dengan akal, membunuh indranya sebagai manusia, sepertinya hati Bandung butuh direparasi. Tanpa ia sadari air matanya menetes, seorang pemuda gagah ini menangis hanya karena wanita lemah, tapi ia tak bisa berbohong kalau insiden terpanahnya Roro membuatnya ingin selalu menjaganya. Bandung menjatuhkan kepalanya tepat di samping lengan Roro, mencoba memproses apa yang terjadi sambil menutup mata, membiarkan hembusan nafasnya membawa sejuta rasa dan menjadi mimpi buruk terindah, biarlah esok terbangun tanpa penyesalan. Roro, kau adalah bentuk cinta. Hujan telah berhenti, malam telah berganti, dan nyanyian kodok diteruskan oleh burung di pagi hari. Bandung membuka mata, segera cahaya memenuhi penglihatannya, hal pertama yang ia lihat adalah paras Roro yang menatap padanya. Benar, Roro telah bangun. Bandung sangat senang, ingin sekali rasanya memeluk Roro, tapi dia tidak bisa. Oh syukurlah kau sudah sadar, ucap Bandung dengan wajah yang berseri. Apa yang terjadi? Tanya Roro yang sedikit pucat. Maafkan aku tak bisa melindungimu, kata Bandung penuh penyesalan dan ketulusan. Roro menyadari dadanya begitu sakit, kini dia ingat apa yang terjadi. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, timpalnya sembari memegang tangan Bandung, lalu dia tersenyum menunjukkan kalau dia tidak apa-apa. Mereka memutuskan untuk tetap di gubuk tua itu hingga tubuh Roro siap dibawa berkuda. Malam kembali membayang dan lilin-lilin kembali dinyalakan di dalam rumah, sedangkan di luar, Bandung membuat api unggun. Ia sibuk mengkuliti kelinci yang ia tangkap tadi sore, hingga panggilan Roro membuatnya berhenti. Bandung, bisa tolong aku, ucap Roro yang mengintip dari balik pintu yang sudah diperbaiki Bandung itu. Bandung pun membiarkan kelinci itu di sana dan berjalan masuk ke pondok, semua lilin telah dimatikan menyisakan sebatang saja di dekat dipan. Bisa bantu aku mengganti perbannya? Tanya Roro ragu. Bandung hanya bisa terdiam membisu, lalu Roro duduk di atas dipan memunggunginya, perlahan ia membuka kebayanya, Bandung berdebar tak karuan. Kemarilah. Bantu aku, perintah Roro karena Bandung terus membatu. Iya Gusti Ayu. Lalu Bandung mengambil tempat di belakang Roro, dia kian berdebar melihat punggung Roro yang telanjang, dia menelan ludah berkali-kali. Gugup, memang, bagaimana tidak, mereka ada di tengah hutan dan hanya berdua, dalam keadaan begini pula. Nafsu, tidak, mereka terlalu terhormat untuk melakukan hal itu. Roro mulai melepas ikatan perbannya yang dililit dari dada hingga punggungnya, dengan gemetar Roro menyerahkan panjang perban yang telah sampai di punggungnya, sangat ketara kalau dia juga sangat gugup. Dengan ragu Bandung menerimanya, lalu melepaskan lilitan hingga ke tepi punggung Roro, lalu menyerahkan lagi pada Roro dari sisi lain. Mereka melakukannya hingga perban berganti ke yang baru. Bukankah kau sudah lihat? Sahut Roro memecah keheningan. Bandung makin gugup. Tidak Gusti Ayu. Aku menutup mataku dengan kain saat memasang perban kemarin. Lidahnya bergetar saat menjawabnya. Jadi kau menyentuh tubuhku. Bandung makin hilang kata saat Roro terus melemparkan pertanyaan kejutan untuknya. Maafkan hamba Gusti Ayu. Hamba hanya. Lupakan. Aku hanya bercanda. Roro tiba-tiba memotong kalimat Bandung. Bercanda katanya, memang hanya bercanda, tapi sama sekali tak ada humor di sana. Yang ada hanyalah kecanggungan yang setiap detiknya makin menganga, tak ada percakapan lagi setelah itu, hening. Selesai, Roro Jonggrang kembali memakai gaun indahnya. Bandung, gumam Roro datar, siapa gadis yang memanahku? Bandung menunduk, dia adalah Putri Wici. Bandung menunduk sedih. Semua ini salahku, dia melakukan ini karena aku menolak cintanya. Suasana kembali hening, mendadak lebih canggung dari sebelumnya, api lilin bergoyang tertiup angin. Bandung, menurutmu apa cinta itu?